manis dan ganteng. Sebelum kita membaca kitab suci, Kakak mohon perhatiannya ya. Bacaan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Adik-adik, kakak mau bertanya, bagaimana adik-adik dapat menunjukkan kasih kepada Yesus? Apakah adik-adik tahu jawabannya? Sudah, kakak akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Bagaimana adik-adik dapat menunjukkan kasih kepada Yesus? Dengan belajar menuruti perintahnya, berdoa, membaca Alkitab, berbicara baik, dan saling berbagi dengan teman yang lain. Menunjukkan belas kasih, kita peduli terhadap orang lain dan menghibur teman kita bila teman kita sedih, dan kalau teman kita berduka kita menghiburnya. Itu adalah menunjukkan belas kasih kita kepada teman kita. Adik-adik, kakak masih mau bertanya, bagaimana adik-adik dapat taat kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dari adik-adik mau menjawabnya? Tidak. Gimana? Kakak mau menjawab? Baik, kakak akan menjawabnya. Kalau mau katanya enggak. Oh. Coba kakak jawab ya. Bagaimana adik-adik dapat taat kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita menghormati kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa. Berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah cara untuk menjalani hidup. Yang ketiga, menunjukkan kasih kita kepada sesama, mengasihi orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama, walaupun latar belakang orang itu berbeda dari kita harus tetap mengasihi orang itu. Poin yang keempat, hidup jujur dan bertanggung jawab, karena kejujuran adalah ciri-ciri anak Tuhan yang taat. Baik adik-adik, tema kita adik-adik, tema kita pada hari ini, kasih dan ketaatan sebagai jalan menuju sukacita sejati. Kasih yang diwujudkan dalam ketaatan Yesus mengajarkan bahwa kasih kepadanya diwujudkan melalui ketaatan kepada firman. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, Yesus berkata, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Ketaatan ini bukan sekedar kepatuhan, melainkan ekspresi kasih yang mendalam kepada Yesus Kristus. Sebagai balasannya, Bapa akan mengasihi orang tersebut, dan bersama dengan Yesus akan datang dan diam bersama-sama dengan Dia. Janji kehadiran Roh Kudus, Yesus
menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namanya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan para murid akan semua yang telah diajarkan oleh Yesus kepada Injil Yohanes 14 ayat 26. Kehadiran Roh Kudus memberikan bimbingan, penghiburan dan penguatan iman bagi para pengikut Yesus. Damai sejahtera yang berbeda dari dunia damai, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid. Seperti yang diberikan oleh dunia dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ini bersifat abadi dan tidak tergantung pada situasi dunia. Ia menguatkan hati dan mengusir kegelisahan serta ketakutan melalui kasih dan ketaatan kepada firman Kristus. Kita menerima kehadiran Roh Kudus yang membimbing dan menghibur. Hal ini membawa kita kepada damai sejahtera sejati yang melampaui pengertian duniawi. Sebagai pengikut Yesus, marilah kita terus mengasihi dan menaati agar damai sejahtera senantiasa tinggal di dalam hati adik-adik. Dalam bagian ini, Yesus menekankan hubungan antara kasih kepadanya dan ketaatan kepada firman-Nya. Kasih sejati kepada Yesus bukan sekedar perasaan atau pengakuan lisan, melainkan tampak nyata dalam ketaatan. Yesus menjanjikan bahwa bagi siapa yang mengasihi dan menaatinya, Allah sendiri akan hadir dalam hidupnya. Suatu persekutuan yang mendalam antara Allah dan manusia. Ini adalah bentuk kedamaian sejati, bukan damai yang diberikan dunia, melainkan damai yang berasal dari kehadiran Allah yang tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengingatkan para murid-Nya bahwa meskipun ia akan pergi atau membuat kematian dan kenaikannya, Roh Kudus akan diutus sebagai penolong dan penghibur. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dibiarkan sendiri dalam iman. Kita dibimbing serta terus-menerus oleh Roh Kudus. Adik-adik yang manis, hari ini Yesus mengajarkan kita satu hal yang penting dalam hidup kita. Kalau kita sungguh mengasihi Yesus, kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Yesus berkata, kalau kita mengasihi Yesus dan taat kepada firman-Nya,
maka Allah Bapa dan Yesus akan tinggal bersama kita. Kita akan merasakan sukacita dan damai yang sejati. Adik-adik harus taat dalam mendengarkan dan melakukan yang terbaik. Kakak punya cerita. Judulnya Pelangi Sukacita dari Taat dan Kasih. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak perempuan bernama Livia. Livia adalah anak yang paling ceria, tapi kadang dia suka membantah ketika diminta membantu orang tuanya atau menaati peraturan. Suatu hari di sekolah minggu, guru yang bernama Rina membacakan firman dari Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Ia berkata kepada anak-anak, Yesus bilang kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti perkataan. Dan Yesus akan memberi kita damai dan sukacita. Livia penasaran. Bu Guru, katanya apa arti ketaatan bisa membuat kita bahagia? Bu Rina tersenyum. Coba kita lihat bersama dalam cerita kita pada hari ini. Lalu Bu Rina menceritakan kisah. Dalam cerita Taman Pelangi Sukacita. Di negeri yang jauh ada sebuah taman yang disebut Taman Pelangi Sukacita. Tapi hanya ada anak-anak yang hidup dalam kasih dan ketaatan yang bisa menemukan jalannya. Ada seorang anak yang bernama Reo ingin sekali masuk ke taman itu, tapi di gerbang taman tertulis, Kasihanilah Tuhan dan sesamamu, dan taatilah jalan yang ditunjukkan olehnya. Reo mulai bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menunjukkan kasih dan ketaatan? Ia mulai dari hal yang kecil. Ia membantu ibunya menyapu, meminjamkan mainan kepada temannya, dan tidak berbohong ketika ia menjatuhkan vas bunga. Setiap kali Reo melakukan kebaikan dan taat, muncullah cahaya berwarna di langit. Merah artinya untuk kasih, kuning artinya untuk kejujuran, biru juga artinya untuk taat, hijau untuk pengampunan. Pada akhirnya pelangi itu lengkap dan pintu taman terbuka. Di dalam taman itu, Reo merasakan sukacita yang luar biasa. Tidak seperti hadiah, mainan, atau permainan, tapi damai yang membuat hatinya sangat hangat dan tenang. Selesai mendengar cerita itu, Livia tersenyum. Ia mulai mengerti ternyata taat dan kasih bukan beban, tapi jalan menuju kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Hal itu saat pulang ke rumah, Livia langsung membantu ibunya tanpa diminta. Pasti di sini adik-adik saat
pulang ke rumah, kalau pulang dari sekolah, apakah adik-adik pernah membantu mamanya di rumah? Kalau kita pulang dari sekolah, kita harus membantu orang tua kita di rumah tanpa mama bapak kita, Surya, adik-adik. Dan ketika malam tiba, ia tersenyum sambil berkata, "Yesus, aku mau taat karena aku sayang kepadamu." Jadi adik-adik, pesan cerita untuk adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepadanya. Dan saat kita hidup dalam kasih dan ketaatan, Tuhan akan memenuhi hati kita dengan damai dan sukacita yang sejati, seperti pelangi yang indah di dalam kita. Adik-adik harus taat dalam mendengarkan dan melakukan yang baik, misalnya berdoa setiap hari. Kita berdoa mulai kalau makan, kita harus berdoa ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau mau tidur juga, kita selalu berdoa agar kita tidur nyenyak. Kalau kita berdoa, kalau tanpa kita berdoa, pasti kita akan mimpi buruk kan. Maka adik-adik kalau mau tidur, makan, kalau mau berpergian, kita harus berdoa dengan mengangkat tanda salib ya. Kita berdoa juga agar kita selalu disertai Tuhan. Yang kedua, tidak suka marah atau berbohong. Dan yang ketiga, membantu teman atau orang tua. Membantu teman kita kalau teman kita kesusahan, misalnya siapa ya? Misalnya Cecil sama Joanna. Misalnya Cecil ini nggak ada bawa bekal, jadi Joanna membagi bekalnya, itulah membantu juga, membagi bekalnya kepada Cecil. Misalnya Cecil kalau nggak ada uang, Joanna bisa membantu Cecil dengan meminjamkan uangnya untuk jajan. Seperti gitu adik-adik, kalau kita membantu teman, kita jadi adik-adik, kalau kita membantu teman, berarti kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Dari hal yang kecil, berarti kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman kita, saudara, ataupun teman yang lain juga. Berarti itu juga menunjukkan kasih kita kepada teman. Poin keempat, mengampuni kalau ada teman kita yang menyakiti hati kita. Di sini pasti tentunya ada teman kita yang menyakiti hati kita atau melukai hati kita. Jadi kita ampuni mereka. Biarlah masalah itu kita lupakan saja, agar tidak menyimpan dendam kepada teman kita. Jadi adik-adik, kalau ada teman kita yang menyakiti hati kita, lebih baiknya kita mengampuni teman kita itu. Adik-adik, walaupun kita merasakan susah, tetapi adik-adik
tetap mengasihi teman karena kita mengasihi Yesus dan hati kita akan penuh sukacita. Karena sukacita dari Tuhan bukan hanya senang karena mainan atau hadiah, tetapi sukacita yang ada dalam dan tahan lama. Adik-adik, kakak ada cerita judulnya Pelangi Sukacita dari Taat dan Kasih. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak perempuan bernama Livia. Livia adalah anak yang paling ceria, tapi kadang ia suka membantah ketika ia membantu orang tua atau menaati peraturan. Suatu hari di sekolah guru yang bernama Rina membacakan firman dari Injil Yohanes 14 ayat 3 sampai 12. Ia berkata, anak-anak, Yesus bilang kalau ia mengasihi, dia akan menuruti perkataan. Dia akan menuruti perkataannya. Yesus bilang kalau kita mengasihi, dia mengasihi kita akan perkataannya. Dan Yesus akan memberi kita damai dan sukacita. Kalau kayak gini lagi berantem kayak gini, berarti kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak, adik-adik jangan berantem ya. Livia penasaran. Guru, katanya apa arti taat bisa membuat kita bahagia? Lalu Guru Rina menceritakan kisah cerita Taman Pelangi Sukacita. Di negeri yang jauh ada sebuah taman yang disebut Taman Pelangi Sukacita. Tapi hanya anak-anak yang hidup dalam kasih dan ketaatan yang bisa menemukan jalannya. Seorang anak bernama Rina ingin sekali masuk ke taman itu, tapi di gerbang taman tertulis kasih Tuhan dan sesama. Rio mulai bertanya-tanya, bagaimana menunjukkan kasih dan ketaatan. Guru Rina tersenyum. Coba kita lihat bersama dalam cerita hari ini. Ia mulai dari hal yang kecil. Ia membantu ibunya menyapu, membereskan rumah, mencuci diri. Nah, jadi cerita Bu Rina ini dalam kehidupan kita bisa membantu orang tua kita di rumah ya. Kalau pulang sekolah, adik-adik bisa membantu orang tua. Jangan hanya bisa main HP doang. Kalau adik-adik main HP, adik tidak bakal membantu orang tua kan jadinya. Jadi bisa kita main HP, tapi kita bisa membatasi waktu juga. Karena HP juga tidak jadi terfokusnya kita hanya ke HP saja. Kita bisa cerita, luangkan waktu kita kepada orang tua kita, cerita keseharian kita di sekolah. Setiap kali melakukan kebaikan dan taat, muncullah cahaya berwarna biru. Merah untuk kasih, kuning untuk kejujuran, biru untuk ketaatan, hijau untuk pengampunan, sampai akhirnya pelangi itu lengkap. Dan pintu taman terbuka. Di dalam taman itu, Rio merasakan sukacita yang luar biasa. Tidak seperti hadiah atau mainan atau permen yang diberikan kepada kita.
damai yang membuat hatinya hangat dan tenang. Selesai mendengar cerita ini, Livia tersenyum dan mulai mengerti. Ternyata taat dan kasih bukan beban, tapi jalan menuju kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Hari itu saat pulang ke rumah, Livia langsung membantu ibunya tanpa diminta. Pertama, Livia itu tidak membantu orang tuanya setelah mendengar cerita Reo. Akhirnya Livia datang ke rumah dan tersenyum sambil membantu ibunya. Dan ketika malam tiba, ia tersenyum sambil berkata, "Yesus, aku mau taat karena aku sayang padamu." Pesan cerita untuk anak-anak, untuk adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, adik-adik mau taat kepada-Nya. Dan kita dengan damai dan sukacita yang sejati seperti pelangi yang indah di hati kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 9, kasih berasal dari Bapa. Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada murid-muridnya sama seperti kasih Bapa kepada murid, sempurna, murni, dan tanpa bersyarat. Tinggallah di dalam kasih-Ku, hidup dalam hubungan yang dekat dan taat kepada-Nya. Dalam ayat 10, ketaatan adalah tanda tinggal dalam kasih. Ketaatan bukanlah beban, tetapi respon kasih terhadap Yesus. Yesus memberikan teladan. Dia sendiri taat kepada berapa menit? Perintah Yesus mengasihi sesama, hidup benar dan setia kepada iman. Dalam ayat 11, sukacita berbagai hasil. Sukacita dalam Kristus bukan emosi sementara, melainkan kondisi hati yang dalam, bahkan di tengah penderitaan. Kasih dan ketaatan adalah sukacita yang benar. Tinggal dalam kasih Kristus, meluangkan waktu kita dalam doa dan iman, memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama, menaati perintah Kristus, mengasihi Roh Kudus, menjauhi dosa dan hidup benar, menjadi teladan dan perkataan dan tindakan. Sukacita tidak tergantung keadaan, tetapi hidup kita dengan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih dan ketaatan menghasilkan damai sejahtera dan kekuasaan Roh. Adik-adik, kasih yang mengalir dari Bapa kepada kita, Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam hati." Kasih yang sempurna tanpa syarat dari Bapa pada anak menjadi dasar ini bukan sekedar perasaan, mulai tindakan hidup kita yang nyata, dan menjadi dasar dalam hidup kita sekedar melainkan tindakan dan melainkan tindakan yang nyata dan menggunakan hidup kita dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketaatan sebagai ekspresi baik, ketaatan di sini bukan sekedar kepatuhan pada aturan, melainkan respon kasih yang tulus terhadap kasih Kristus. Sebagaimana Yesus mengasihi perintah Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya.
membawa kita lebih dalam dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita sejati yang diberikan Yesus Kristus menyatakan semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi hidup. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1.